Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat form data diri menggunakan HTML dan juga PHP serta membedah struktur penyusunnya. Sebelum masuk ke kode, penting bagi kita untuk memahami tiga pilar utama dalam HTML, yaitu yang pertama ada tag, terus elemen, dan yang ketiga adalah atribut. Tag atau penanda adalah tanda awal dan akhir dari sebuah perintah. Biasanya ditulis dalam kurung sudut atau cucuk seperti ini. Seperti ini. Dan elemen adalah keseluruhan dari tag pembuka sampai tag penutup, termasuk isi di dalamnya. Contohnya, satu baris penuh H2 input data adalah sebuah elemen. Kemudian, yang terakhir, atribut. Atribut adalah informasi tambahan yang diberikan pada tag untuk mengatur perilaku atau tampilan. Letaknya selalu di dalam tag pembuka. Contohnya, tipe teks atau border sama dengan 1. Oke, sekarang mari kita praktikum ya membuat form data diri. Yang pertama kita membuka exam.py. Kita start dulu. Lalu, seperti biasa kita akan membuat folder. Kita namakan foldernya tugas strip web. Ya, seperti ini. Lalu kita akan membuka software Dreamweaver. Kita tunggu. Nah, udah seperti ini. File new. Kemudian pilih PHP dan klik. Oke, saya sudah siapkan kodenya. Kita copy saja. Seperti ini. Lalu jangan lupa kita save ya. Kita arahkan ke folder yang kita buat tadi ya. Nama foldernya tadi tugas web ini. Jangan lupa kita ganti ininya data diri .php. Dan kita save. Lalu akan kita coba cari tahu. Kita uji coba. Caranya dengan localhost buka script kemudian slash data .php. Nah, munculnya seperti ini teman-teman. Kita bisa ketikkan ya nomornya. Yang pilihan prodinya informatika dan sistem informasi. Ini bisa di
klik mau perempuan atau laki-laki, hanya bisa memilih satu. Ini bisa diisi dan bisa disingkat data. Oke, setelah itu kita akan membedah ya. Nah, biar enak, jadi kita alihkan ke kode saja. Saya akan jelaskan kode-kodenya. H2 input data mahasiswa ini untuk membuat judul besar di dalam halaman, kemudian form, ini tag pembuka untuk membuat formulir input. Kemudian tabel border, cell padding ini menggunakan tabel untuk merapikan tata letak form agar label dan kotak input sejajar. Kemudian border 0 ini berarti garis tabel tidak terlihat. Lalu TR, TR ini baris tabel ya, kemudian TD ini sel tabel atau kolom, kemudian input tipe teks. Ini membuat kotak input teks satu baris. Kemudian select name prodi membuat menu pilihan drop down. Jadi membuat menu yang dimaksud itu ini. Ini loh guys, bisa dipencet. Nah, jadi kita bisa milih. Itu yang dinamakan drop down ya. Kemudian kemudian text area name rows 5 ini membuat kotak input teks yang lebih besar, berisi berisi untuk alamat ya, jadi multi atau baris. Nah, ini jadi ukurannya lebih besar ya teman-teman dari ini dan ini. Itu gunanya text area. Kemudian input tipe radio. Input tipe radio ini membuat tombol pilihan radio button karena memiliki name yang sama. Pengguna hanya bisa memilih salah satu antara laki-laki atau perempuan. Nah, jadi fungsinya itu, ini guys, ini teman-teman. Ini nggak bisa milih dua-duanya ya, jadi harus milih salah satu. Misal, jenis kelamin Anda perempuan, maka yang dicentang perempuan, dan tidak bisa dua-duanya centang. Jika yang ini dicentang, terus yang ini ikut dicentang, yang ini akan hilang, teman-teman. Jadi itu fungsinya ya. Kemudian kita sampai mana tadi teman-teman? Tombol simpan. Mana tombol simpan? Nah ini. Input tipe submit, value simpan data. Ini membuat tombol untuk mengirimkan atau mengsubmit semua data yang telah diisi di dalam form. Nah, jadi misal ini datanya udah diisi semua. Gunanya tadi itu buat ini guys, tombol ini. Jadi kita menyimpan datanya. Jika udah benar semua ya datanya, terus kita simpan, kita pencet tombol ini. Itu fungsinya guys. Kemudian tabel border ini membuat tabel dengan garis untuk menampilkan daftar mahasiswa. Kemudian TR Alik Center ini baris pertama atau header dengan teks rata tengah. Kemudian
TH ini eh, tabel header, sel tabel yang teksnya otomatis tebal atau bold untuk judul kolom, seperti nomor NIM, nama mahasiswa, prodi, alamat, jenis kelamin, nomor HP, dan lain-lain. Nah, jadi apa namanya? Ya guys, ini kan otomatis langsung bold ya, tebal tuh nomor, NIM, nama mahasiswa, prodi, alamat, jenis kelamin, nomor HP. Yang lainnya kan nggak tebal. Nah, jadi fungsinya itu untuk itu. Kemudian TRTD, garis data mahasiswa, saat ini isinya masih ini ya, masih teks statis, isi data kelompok kalian sebagai tempat penampung placeholder. Dan ini penutupnya. Oke guys, oke teman-teman, sekian dari saya. Semoga videonya bermanfaat dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.